ilmu ma'rifat ini terbagi dua. Beliau mensederhanakannya. Kalau di tarikat lain, tasawuf lain terbagi kepada 4 ya. Pertama ma'rifat sifat, yang kedua ma'rifat zat. Nah, beliau mengatakannya ya berdasarkan hadis Ad-Darimi, ilmu itu 2 macam. Yang pertama ilmu lisan, itulah syariat, dalil. Dalil, lisan, teks Al-Quran hadis itu fungsinya hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan. Ya. Yang kedua ilmu batin. Ilmu batinnya inilah ilmu makrifat. Bersumber dari Allah, ilmu inilah yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pokok dalam ibadah. Dia sumbernya dari hati, dari lubuk hati. Kalau bahasa ilmu tasawufnya, dari nur Allah yang ada di dalam hati kita. Karena Allah berhubungan memberi petunjuk kepada hati kita lewat lubun, inti ruh, inti hati, Ruhul Qudusi. Yang Ruhul Qudus itu wadahnya adalah Nur Muhammad. Maka untuk bertemu dengan Allah harus lewat Muhammad, Nur Muhammad dalam hati kita. Baru bisa berdialog. Langsung lewat itu. Terkoneksi seperti sinyal atau seperti wifi, ya terkoneksi dia ke Allah Ta'ala. Ya. Saya teringat nih, mohon maaf nih. Sebagian orang mengatakan Al-Quran itu kalamullah di dalam tauhid. Ya, benar, ini tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ada sebagian orang berpendapat Allah itu bicara kayak manusia, bersuara. Ya. Ini sebenarnya dia tidak paham ilmu tasawuf, ilmu batin, enggak pernah belajar dia ini. Kenapa? Karena berdialog sama Allah itu tidak mesti bersuara. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Jangankan sama Allah, sama semut saja, Sulaiman itu bisa memahami bahasa semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Hei para semut, masuklah kalian ke dalam bumi. Nanti kalian diinjak-injak Sulaiman. Mereka tidak akan melihat kalian. Gimana semut ngomong? Gimana Sulaiman memahami bahasa semut? Ada suaranya. Coba kasih mikrofon. Ngomong nggak dia? Bahasa Arab nggak semut ngomong? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu, firman Allah itu yang sebenarnya hakikatnya tidak bersuara, tidak berbentuk suara, tidak berhuruf. Ya seperti semut itu aja tidak bersuara, tidak berhuruf, bisa dipahami. Karena koneksinya adalah ruh. Ruh itu ngomong, dia hanya kepahaman saja, dihunjam, paham, baru keluar suara. Tapi orang mengatakan nggak paham karena tidak belajar tasawuf. Ya, sebagian ulama-ulama ada yang mengatakan itu karena mereka tidak belajar tasawuf, jadi tidak paham bagaimana bentuk ilham, bentuk wahyu itu. Ya, maka ulama tasawuf ini lebih paham, lebih mengerti. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani digelar dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makrifat sifat itu, ya. Syariat itu lebih kepada berfungsi makrifat sifat Allah. Syariat yang kita laksanakan itu, ya, itu bisa mendatangkan pahala dan derajat. Ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Tetapi dia, kalau kita syariat itu, dia sampainya hanya makrifat sifat. Maka Al-Quran itu, teks Al-Quran dan hadis itu bahagian, teks Al-Quran itu bahagian dari sifat. Sifat Allah, kalamullah. Bahasa Arabnya itu bahasa pilihan Allah, tidak bahasa pilihan manusia. Maka kalamullah Al-Quran itu setelah dihunjam ke dalam hati Nabi Muhammad, tidak berbentuk, tidak bersuara, kemudian hatinya ngomong sendiri, ditransfer, konversi sendiri bahasa kepahaman itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa pilihan Allah. Hakikatnya tidak berbentuk, kepahaman saja. Maka kalau Bapak mau mudah memahami, ketika kita belajar matematika atau fisika atau kimia atau sesuatu rumusan yang sulit, tiba-tiba kita diberikan kepahaman. Oh, begini rupanya. Oh. Sebelum tadi, itu yang memberi kepahaman kita itu nggak ada suaranya. Paham Bapak? Nah, itu mendekat-dekati. Ya, nggak ada suaranya. Dia kepahaman dia. Maka nur itu diterima salah satu ilham mursyid kita. Nur Allah itu dimaksudkan bukan cahaya begini.
Tapi nur itu adalah kepahaman, ilmu yang dihunjam, kepahaman dalam hati. Ya. Itu salah satu makna nur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat itu mengantarkan kita makrifat sifat. Sifat Al-Qur'an itu sifat Allah, kalamullah. Maka kalau kita misalnya ada orang kerasukan jin, kita bacakan Al-Qur'an. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niatkan saja. Energi ayat kursi itu menghantam makhluk halus yang ada dalam dirinya. Dia nggak kuat itu. Kalau kita hadir hati. Ya. Pakai sholawat saja nggak kuat dia. Tapi kalau kita hatinya benar, ingat Allahnya benar. Tapi kalau nggak hadir hati, dia tidak berenergi. Kalau lisan saja yang ngomong, tidak hadir hati, tidak khusyuk, tidak ada energinya. Maka mohon maaf, orang-orang peruqyah biasa ketika meruqyah, itu beda dengan misalnya Ustadz Danu. Ustadz Danu dia hanya berdoa saja, dia sudah mental. Karena dia hadir hati. Tapi kalau peruqyah biasa, kadang-kadang tidak mental, tidak lari, tidak. Kenapa? Karena hatinya tidak pas ke Allahnya. Jadi tidak menghasilkan energi yang kuat. Sebenarnya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disitulah kita dibutuhkan belajar ilmu ruh, ilmu hati. Maka Imam Ja'far Shadiq, cicit Rasulullah SAW, satu waktu berjalan-jalan dengan muridnya umroh. Kemudian kata muridnya, Masya Allah Syekh, orang beriman ini luar biasa. Mendapat ampunan, kemuliaan dari Allah. Mereka tawab, bertalbiyah, bertasbih, memuji Allah. Mereka mendapat ampunan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ja'far Shadiq diam, senyum. Lalu dipegangnya kepalanya. Sini, pegang keningnya ini, dihapusnya. Begitu dipegang keningnya, dihapusnya wajahnya, maka terbukalah hijab sama muridnya. Muridnya melihat yang umroh itu, yang tawaf itu, yang sedang haji, yang haji itu, yang sedang tawaf itu, ada yang wajahnya kayak monyet, ada kayak anjing, ada kayak kerbau, ada kayak binatang-binatang banyak. Kaget dia. Itulah wajah jiwa, wajah ruhani manusia. Aslinya. Kenapa? Karena dirinya masih bersifat kebinatangan. Sifat kebinatangannya belum tunduk, belum bisa dia kendalikan. Itulah hakikat, itulah ilmu ma'rifat itu. Salah satunya. Ya. Maka yang punya itu hanya orang ulama tasawuf. Kalau nggak belajar ilmu rohani, nggak tasawuf, nggak dapat itu Pak. Saya S1, S2, S3-nya syariah. Nggak ada ilmu ini di syariah. Saya nyarinya harus keluar, belajar dengan banyak mursyid. Berapa guru yang saya datangi? Banyak sekali. Berapa guru yang saya pelajari? Banyak. Ya. Untuk ukuran Bapak mungkin cukup banyak, walaupun masih bagi saya masih sedikit. Dan saya tidak akan sebutkan orang-orangnya, banyak. Saya belajar ini. Dan belajar ini tahunan, tidak bisa sebentar. Lebih gampang kita belajar syariat daripada ilmu ruhani. Ya. Lebih gampang belajar syariat Pak, karena kita pakai akal, ra'yu. Tapi kalau belajar ilmu rohani harus pakai rasa, bisa merasa. Maka ketika kita paham ilmu rohani ini, sholat kita khusyuk, ibadah kita nikmat, itulah yang dikatakan Syafi'i. Ya. Belajarlah kalian tasawuf, niscaya kalian akan merasakan nikmatnya ibadah. Kalau ibadah tidak terasa nikmat, munajat kepada Allah terasa nikmat, ya bagaimana kita mau betah? Bagaimana kalau Dajjal datang kita mau bisa zikir, makan zikir? Oh sekarang aja kita nggak merasa nikmat zikir kok. Makanya ngeri Pak ini. Ya. Maka guru-guru saya, mursyid-mursyid yang saya temui juga, mereka mengatakan sekarang kita mengajari ilmu hakikat ini karena sudah di akhir zaman dibongkar semua. Sampai makrifat jat pun kita ajarkan. Dulu tidak dibolehkan, takut orang salah paham. Sekarang tidak, sudah terbuka semua. Dibolehkan sampai makrifat jat. Bagaimana jat Allah itu diurai. Ya. Oleh para mursyid. Sekarang sudah dibongkar semua. Kita sudah ibaratnya belak-belakan. Karena kita sudah di penghujung zaman. Dipercepat ini Pak. Karena Dajjal ini luar biasa. Enggak bisa Pak. Dajjal itu ya, Dajjal itu kekuatannya bukan jasmani aja, dia ruhaninya kuat. Ilmu sihirnya tinggi. Bagaimana Bapak tidak ngerti ilmu ruhani bisa menghadapi Dajjal? Bagaimana dengan hafalan ayat bisa menghadapi Dajjal? Tidak bisa. Maka nanti yang melawan Dajjal itu Imam Mahdi, Nabi Khidir. Ya, Imam Mahdi itu mewarisi ilmu jahir batin Nabi, tidak ilmu jahirnya saja. Orang terjebak mempelajari sunnah, tapi sunnah jahir, sunnah batin Nabi tak pernah dibahas, tak pernah dikaji mendalam, tak pernah
mereka tahu bagaimana Imam Ali bisa sholat khusyuk, ditarik tombak dari kakinya, tidak terasa sakit. Apa ilmunya? Buktinya ada, tapi ilmunya tidak mereka kuat. Tidak mereka bongkar. Ada riwayatnya sahih, tapi mereka nggak ngerti bagaimana caranya. Tapi ulama tasawuf ngerti caranya dan bisa membuktikannya. Bagaimana cara buktikannya? Ya Sunan Kalijaga aja bisa berbulan-bulan, nggak bergerak-gerak berzikir, itu kan bukti. Coba suruh orang-orang yang belajar syariat, orang fikih, bisa nggak melakukan seperti itu? Nggak sanggup, karena nggak ngerti ilmunya. Ya. Maka mursyid-mursyid kita kalau berzikir bisa sampai 1 malaman, 5 jam, 10 jam, duduk aja, menikmati zikir itu. Ya. Itu tidak bisa dilakukan orang biasa, orang-orang syariat. Dia harus mengerti ilmu hakikat. Sudah dapatkan rasa. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ma'rifat zat dalam sirah asrar ini itu harus bisa kita peroleh kalau kita punya ilmu batin, ilmu laduni. Kemudian melaksanakan syariat dan mengikuti tarekat. Tarekat itu adalah sekolah tasawuf namanya. Kalau Bapak belajar tasawuf otodidak, enggak masuk tarekat, itu namanya Bapak mengamalkan tasawuf otodidak. Hasilnya tidak maksimal. Kalau hanya belajar kitab Ihya Ulumuddin, amalkan sendiri, tidak bermursyid. Tapi kalau bertarikat, bermursyid, ruhani Bapak dibimbing. Demi Allah, kalau saya berhadapan dengan guru saya sering minta belajar dengan mursyid saya. Tuan, coba ini Tuan. Saya ngerasa gini, sudah khusyuk enggak hati saya ini? Dia pandang hati saya, dia satukan rasanya ke saya. Itu belum Tuan, khusyukkan lagi, tundukkan lagi hatinya. Dia bisa lihat itu, rasakan apa yang kita rasakan. Itu ilmu ruhani. Orang-orang yang tak belajar mengatakan, nggak mungkinlah tahu kita perasaan orang, ruhani orang. Ini nggak ngerti. Demi apa resapi, ibu resapi, bapak ibu bisa merasakan sakitnya derita mereka, betul? Makanya kita menangis. Itulah ilmu ruh, itulah ilmu rasa. Karena ruh dan rasa itu menyatu. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan Allah. Makanya yang dimaksud dengan wasilah itu, rabitoh itu, menyatukan ruhani rasa kita kepada mursyid. Supaya apa? Supaya ruh rasa kita itu terbawa dia, sehingga merasakan makrifatnya mursyid gitu loh. Karena mursyid sudah sangat kuat rasa dekatnya ke Allah. Jadi ketika kita nyatukan, terbantu ruhani kita, rasa kita menghadap Allah. Itulah yang dinamakan rabitoh, itulah yang dinamakan wasilah. Jadi wasilah itu tidak syirik. Ketika orang mengatakan syirik wasilah, disamakan dengan orang kafir Quraisy nyembah berhala, berwasilah dengan berhala, ini nggak ngerti kias. Kias ma'al farik lagi dalam usul fikih. Masa disamakan mursyid yang kenal Allah dengan berhala, yang nggak kenal Allah? Masa disamakan nabi orang soleh dengan berhala? Kan kejam sekali kiasnya itu. Ya kan? Nah, ini namanya dalam usul fikih namanya kias ma'al farik. Kenapa mereka tidak mengerti? Apalagi dalam akidah pokok untuk mensyirikkan orang digunakan kias. Mardudun, kata ulama usul fikih, tertolak. Kenapa mereka gunakan kias pasir? Karena mereka tidak belajar usul fikih juga. Jadi secara akal logika ulama usul fikih mereka tidak menguasai, ilmu ruhani pun tidak mengerti, tidak dipelajari. Akhirnya agama hanya di tenggorokan, di hafalan. Tidak meresap, tidak menyentuh ke dalam hati, tidak menyentuh ke dalam ruh yang paling dalam. Nah, ilmu ma'rifat ini dibutuhkan. Ya, ma'rifat zat itu ilmu batin, melaksanakan syariat dan tarikat itu bisa mengantarkan kita nanti kepada ma'rifat zat, mengerti kita zat Allah itu bagaimana gitu. Itu yang tidak dimiliki orang syariat. Karena apa? Karena kita mengenal Allah itu lewat Ruhul Qudusi, ruh yang paling dalam. Aramtu Rabbi bi Rabbi. Itu kan bahasa Abu Bakar. Banyak sekali ungkapan seperti itu dalam berbagai buku tasawuf, hampir semua mengungkapkan itu. Aramtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Allah karena Allah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Ya memang Allah. Bagaimana supaya Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Bertasawuf, bertarekat. Tidak bisa tidak. Harus dibimbing orang yang ahlinya. Ya. Kemudian ma'rifat zat ini bisa diperoleh dengan mujahadah, mengendalikan hawa nafsu dan ego. Semua yang kita lakukan harus ridho. Ini kuncinya kalau dalam ayat Quran, kata beliau. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tak boleh kita syirik, menyekutukan sedikit pun, kecuali beribadah kita hanya berharap ridha Allah. Makanya ulama tasawuf yang tinggi itu, yang sudah sampai tingkat wali, Rabi'atul Adawiyah, aku ya Allah menyembahmu karena cinta, ingin mengandalkan ridhamu ya Allah. Sekiranya aku menyembahmu beribadah karena pingin surga, haramkan jasadku masuk surga. Dan karena takut neraka, rendam diriku dalam neraka. Kurang ikhlas apa seperti itu? Sampai surga neraka pun tidak dipandang. Yang diinginkan hanya Allah saja. Maka orang-orang yang sudah mencapai wali, ya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, nanti mereka itu surganya beda dengan orang biasa. Surganya apa? Surganya adalah surga di atas, di alam lahud, di atas Firdaus lagi. Surga yang di dalamnya hanya ada Allah. Allah memiliki surga yang di dalamnya tak ada bidadari, istana, madu dan susu. Kenikmatan surga itu hanya satu, melihat zat Allah. Maka orang-orang yang sudah kenal Allah ma'rifat, surganya itu tiap hari jumpa sama Allah. Saking nikmatnya bersama Allah, surga pun terabaikan. Karena surga itu makhluk. Ya. Surga itu makhluk. Lebih nikmat bersama Allah daripada bersama makhluk. Logikanya kan begitu. Tapi kalau Bapak bersyariat saja, ya mencapai Firdaus pun berat. Karena syarat Firdaus itu adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ukur diri kita, mohon maaf, ukur diri kita, setiap kita sholat khusyuk enggak? Kan tahu kita Pak, khusyuk apa enggak sholat kita? Tahu sendiri kan? Enggak usah orang menghakimi kita. Kafa binafsikal yauma syahida. Cukuplah dirimu sebagai saksi. Tahu kita sholat kita tidak khusyuk Pak. Saya yakin dan tahu persis sholat saya kualitasnya sebelum dan sesudah masuk tarekat. Persis, bisa saya pahami, kualitasnya jauh tertinggal sebelum mengikuti, mendalami ilmu hakikat. Ya. Tahu kita Pak, kafa binafsikal yauma syahidah. Cukup dirimu. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Salat kita khusyuk enggak? Nah, ini yang kurang dari orang-orang yang tidak mau belajar hakikat ini, ilmu ma'rifat ini.